Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang sifat aplikasi dan pemrosesan logam non-ferro. Berikut adalah contoh dari logam non-ferro. Ada aluminium, tembaga, magnesium, titanium, emas, perak, dan platina. Aluminium. Karakteristik dari aluminium itu adalah logamnya ringan, kemudian memiliki konduktivitas panas dan listrik yang baik, serta memiliki titik lebur yang rendah. Aluminium ini diperoleh dari pengolahan biji aluminium. Nah, biji aluminium ini ternyata hanya mengandung sekitar 20-50% aluminium oksida. Gitu ya. Nah, biji aluminium ini disebut juga dengan bauksit. Terdapat dua jenis bauksit, ada karstik bauksit dan laterik bauksit. Untuk mengubah si bauksit ini menjadi aluminium dibutuhkan dua proses, yaitu ada proses Bayer dan Hall-Héroult. Kalau proses Bayer itu berarti dia itu ingin memurnikan biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina. Sementara untuk Hall-Héroult ini proses ini meleburkan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Proses Bayer, tahapannya itu yang pertama adalah ekstraksi. Langkahnya yaitu bauksit itu dihancurkan, kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf dan dilarutkan dalam NaOH pada tekanan tinggi dan suhu sekitar 110-270 derajat Celcius. Nah, dari proses ini kita dapatkan 3 produk ya. Ada AlOH 4 ditambah Na+, kemudian ada endapan NaSiAl, oksida Fe dan Ti. Nah, kemudian untuk pengotor itu akan diendapkan, disaring di dalam tangki pengendapan ya, sehingga kita dapatkan NaOH. Kemudian AlOH 4 plus Na plus ini akan dipisahkan untuk mendapatkan AlOH 3 dan ada Na plus serta OH- ya. Setelah dilakukan proses pemisahan, maka AlOH 3 ini dikalsinasi. Dikalsinasi itu dipanaskan ya dalam rotary kiln. Nah, proses ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air sehingga hasilnya menjadi Al2O3 dan H2O. Al2O3 ini adalah yang dinamakan sebagai alumina. Nah, setelah itu kita lanjutkan menuju ke proses Hall-Héroult untuk mendapatkan aluminium murni. Nah, ini ya untuk proses Bayer. Yang pertama itu adalah bauksit dari pertambangan itu dihancurkan ya, kemudian dimasukkan ke dalam digester. Dimasukkan di dalam digester ini fungsinya itu adalah untuk mendapatkan AlOH 4 ya. Nah, dimasukkan di dalam digester ini dicampur dengan Na ditambah OH itu. Kemudian masuk ke dalam filter. Nah, filter ini digunakan untuk memisahkan aluminium dari pengotornya. Kemudian masuk ke dalam presipitator. Masuk ke dalam presipitator ini untuk memisahkan AlOH 4 Na plus ini dengan Na ditambah OH ya, sehingga kita dapatkan AlOH 3 saja. Setelah itu AlOH 3 ini dimasukkan ke dalam rotary kiln dan akan mengalami yang namanya pemanasan ya, sehingga airnya ini akan hilang. Dan proses terakhirnya akan menghasilkan alumina atau Al2O3. Oke, ini adalah proses Bayer secara detailnya ya. Proses Hall-Héroult. Konsep dari proses ini itu adalah mengubah alumina menjadi aluminium secara elektrolisis. Untuk mendukung proses ini, kriolit itu dibutuhkan sebagai elektrolit dan membantu pelarutan alumina. Nah, untuk melakukan proses elektrolisis ini kita butuh aliran listrik sekitar 4-5 volt, kemudian arusnya adalah sekitar 50.000 sampai 280.000 ampere. Kemudian
Nah, proses elektrolisisnya itu adalah dilakukan di dalam sebuah bejana ini ya. Kemudian katodanya itu berada di atas dan anodanya itu berada di dasar dari wadah ini. Kemudian pada saat alumina ini dialirkan, maka akan terjadi proses reduksi dan oksidasi. Nah, ion Al3+ itu akan direduksi di katoda menjadi Al cair, dan ion O2 itu akan dioksidasi di anoda menjadi gas oksigen. Nah, si aluminium cair inilah yang akan diproses selanjutnya. Seperti itu ya. Material berikutnya yaitu tembaga. Tembaga memiliki karakteristik konduktivitas listrik paling tinggi dan kekuatannya rendah. Nah, biji tembaga ini ditemukan dalam bentuk sulfida, oksida, dan karbonat. Proses pengolahan biji tembaga. Proses pengolahan biji tembaga ini diawali oleh proses penggerusan. Proses penggerusan ini bertujuan untuk menghilangkan atau untuk memisahkan mineral tembaga dengan pengotornya. Selain itu, fungsinya itu adalah untuk memperkecil ukuran. Nah, dari biji tembaga yang sudah disesuaikan ukurannya, kemudian dia itu akan masuk ke dalam proses yang namanya flotasi. Proses flotasi itu adalah proses pemisahan dengan cara mencelupkan biji tembaga itu ke dalam larutan, ke dalam campuran air dan minyak. Nah, si biji tembaga ini akan menyerap minyak atau akan terselimuti oleh minyak, sehingga zat pengotor ini akan tertinggal dan terbawa oleh air. Kemudian selanjutnya udara itu akan ditiupkan dalam campuran tersebut. Nah, campuran mineral yang mengandung tembaga yang sudah diselimuti oleh minyak itu akan mengapung, sedangkan zat pengotor yang lainnya itu akan mengendap. Seperti itu ya. Kemudian hasil dari proses pemisahan tersebut akan dilanjutkan ke proses yang namanya pelelehan. Proses pelelehan ini intinya itu adalah kita menggunakan yang namanya proses elektrolisis. Jadi logam tembaga yang diperoleh dari proses sebelumnya itu masih mengandung pengotor ya, sehingga kita perlu memurnikan dengan menggunakan elektrolisis. Nah, untuk anoda dan katodanya, anodanya itu kita menggunakan tembaga yang tidak murni, kemudian katodanya itu kita menggunakan tembaga murni dengan larutan elektrolitnya itu adalah CuSO4. Kemudian tembaga yang ada di anoda itu akan teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Nah, pada proses ini anoda itu akan semakin habis dan katoda ini atau tembaga murni ini akan semakin bertambah besar. Nah, sementara pengotornya itu akan diendapkan sebagai lumpur anoda. Logam magnesium, karakteristiknya itu paling ringan tetapi sangat reaktif. Untuk memproduksi logam ini itu bisa menggunakan yang namanya proses silikotermik dan proses elektrolitik. Proses silikotermik itu kita menggunakan bantuan silikon dan juga pemberian panas ya. Biji magnesium itu diolah menjadi konsentrat MgCO3 kemudian dipanaskan untuk menjadi MgO. Kemudian proses ini itu disertai pemberian panas dengan tekanan gas rendah dan bantuan FeSi ya pada temperatur sekitar 1400 derajat Celcius. Untuk proses yang lain yaitu proses elektrolitik, jadi memanfaatkan proses elektrolisis ya. Jadi ada sel elektrolisis yang beroperasi pada temperatur 680 sampai 750 derajat Celcius. Untuk anodanya itu menggunakan grafit dan untuk katodanya itu menggunakan steel. Itu ya. Material berikutnya yaitu titanium.
Titanium itu memiliki karakteristik tahan korosi, memiliki kekuatan yang sama dengan baja, dan tahan suhu tinggi. Nah, titanium ini tidak pernah ditemukan dalam bentuk murni ya, tetapi dia itu selalu ditemukan dalam bentuk oksida. Ada TiO2 atau rutil dan juga ada FeTiO3 atau ilmenit. Nah, untuk mengolah biji titanium menjadi titanium murni itu prosesnya disebut juga sebagai proses scroll. Proses scroll ini dilakukan pada suhu 900 derajat Celcius dengan ada penambahan klorin dan kokas. Nah, secara garis besar prosesnya seperti ini ya. Jadi biji titanium itu ditambahkan dengan kokas dan juga klor, kemudian direaksikan sehingga dihasilkan TiCl4 atau namanya adalah titanium tetraklorida. Kemudian masuk ke dalam purification, berfungsi untuk menghilangkan pengotor, kemudian masuk ke dalam proses reduksi atau destilasi ya, sehingga dihasilkan titanium spong atau titanium murni. Nah, pada saat proses reduksi ini itu ditambahkan yang namanya magnesium. Selain itu, hasil lain dari proses reduksi ini adalah MgCl2, yang nantinya MgCl2 ini masuk ke dalam proses elektrolisis sehingga dapat menghasilkan Cl2, klorida, dan juga magnesium. Selanjutnya emas. Emas itu adalah material yang memiliki karakteristik non-reaktif, paling ulet, dan mudah ditempa. Biji emas itu mengandung emas dan juga material ikutan. Nah, emas ini larut dalam sianida sehingga prosesnya itu dinamakan proses sianidasi. Suhunya sekitar 85 derajat Celcius. Jadi ini adalah proses sianidasi ya. Nah, sehingga produknya itu kita dapatkan ion kompleks yang nantinya akan diekstrak dengan metode electrowinning. Metode electrowinning itu adalah metode elektrolisis. Kemudian akan dihasilkan yang namanya emas murni, kemudian dilebur pada suhu 1200 derajat Celcius. Berikutnya perak. Perak itu memiliki karakteristik konduktivitas tertinggi, namun harganya sangat mahal ya. Dan biasanya penggunaannya itu diganti oleh Cu atau tembaga. Nah, perak ini didapatkan dengan mengolah biji emas. Jadi ditemukan bersamaan dengan emas. Nah, prosesnya itu sama seperti emas, melewati proses sianidasi atau pelarutan dengan asam nitrat. Jadi ini ada perak ya, kemudian dilarutkan dengan asam nitrat sehingga didapatkan AgNO3. Nah, AgNO3 ini diendapkan dengan larutan NaCl sehingga kita dapatkan AgCl, dan AgCl ini ditambahkan dengan Fe sehingga menghasilkan Ag atau perak. Platina. Platina ini didapatkan dari pengolahan biji platina, di mana biji platina itu mengandung platina, nikel, dan tembaga. Nah, untuk memisahkan kandungan ini itu bisa dilakukan dengan pemisahan magnetik. Pemisahan magnetik itu didasarkan karena berat jenis platinum itu besar, kemudian bisa juga pemanasan suhu tinggi karena titik didih platinum besar. Jadi nikel dan tembaga ini memiliki titik didih yang lebih rendah ya. Pada saat kita panaskan, maka nikel dan tembaga ini akan meleleh sehingga kita bisa mengekstrak platinanya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pelarutan dengan asam. Nah, pelarutan dengan asam ini ada beberapa jenis larutan ya, bisa pakai asam hidroklorat, asam sulfat, dan aqua regia. Nah, untuk gambar yang di bawah ini itu menunjukkan bagaimana cara mengambil platinanya ya, atau mengekstrak platinanya. Jadi biji platina ini dilarutkan dengan asam, maka akan dihasilkan ada palladium, ada platinum, dan juga Au. Au itu adalah emas ya. Nah, ini itu merupakan senyawa yang larut seperti itu. Kemudian platinum ini bisa diambil dengan mereaksikan dengan NH4Cl, kemudian Au ini bisa diambil dengan mereaksikan dengan FeCl3. Nah, hasil yang lain dari proses ini itu adalah OS, IR, dan RU.
di mana OS itu adalah osmium, kemudian iridium IR, dan Ru itu adalah ruthenium itu ya. Jadi ketiga senyawa ini tidak larut atau tidak bereaksi seperti itu. Sekian kuliah hari ini, mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.